Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang mempelajari matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan mencoba membahas materi matematika di kelas 7, yaitu tentang aritmatika sosial. Yang pertama kita belajar aritmatika sosial perdagangan. Jadi untuk aritmatika sosial perdagangan, kita atau kalian sudah familiar yaitu dengan harga beli, harga jual, untung dan rugi. Jadi ini biasanya kita jumpai dalam perdagangan atau dalam jual beli. Apa sih yang dimaksud dengan harga beli? Harga beli itu ya berarti kalau harga yang kita keluarkan atau kita berikan saat kita membeli suatu barang, itu namanya harga beli. Jadi saat kita membeli barang kemudian kita membayar, maka artinya kita uang yang kita bayarkan itu adalah merupakan harga beli. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan harga jual? Harga jual ya pada saat kita menjual barang. Jadi kalau misalkan kita punya barang kemudian kita jual, nah harga yang kita berikan atau harga yang kita terima dari orang lain itu dinamakan dengan harga jual. Nah, kalau harga belinya itu lebih kecil dari harga jual, maka kita mendapatkan untung. Jadi kalau kalian membeli barang seharga 1.000, kemudian dijual dengan harga 2.000, berarti kan harga belinya kan lebih kecil dari harga jual. Maka yang akan kita dapatkan adalah untung. Kemudian kalau harga belinya lebih besar dari harga jual, maka kita akan mengalami kerugian. Contohnya kalau kita membeli barang harganya 5.000, kemudian kita jual harganya pada saat kita jual harganya itu adalah 3.000. Artinya kita mengalami kerugian. Kita membeli barang tersebut dengan harga 5.000, tapi kemudian kita menjualnya dengan harga 3.000. Ya, itu namanya rugi. Nah, kemudian bagaimana caranya menghitung harga penjualan dan harga pembelian? Jadi kalau harga penjualan itu lebih tinggi, jadi seperti yang saya bilang tadi, harga penjualan itu lebih tinggi atau lebih besar dari harga pembelian, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Nah, cara memperoleh atau cara menghitung harga penjualan bagaimana? Caranya nanti kita lihat hubungan sebagai berikut ya. Kalau harga jual, penjualan, berarti harga pembelian ditambah dengan keuntungan. Jadi untuk menghitung harga penjualan berarti kita ingin untung berapa, kemudian harga pembeliannya berapa. Nah, itu akan didapatkan harga jual. Nah, sebaliknya nih, kalau kita mau mencari harga pembelian, yang harga jual, ya harga penjualan kita kurangi dengan keuntungan yang kita dapat. Ya. Jadi kalau kita menginginkan keuntungan, dengan kata lain harga penjualan lebih tinggi dari harga pembelian. Kemudian sebaliknya ya, kalau harga pembelian lebih tinggi daripada harga jual, maka yang akan diperoleh adalah kerugian. Nah, karena yang diperoleh kerugian, maka akan diperoleh hubungan sebagai berikut. Kalau mencari harga penjualan, berarti harga beli kita kurangi dengan kerugiannya. Jadi kalau keuntungan, kita mencari harga penjualan itu harga beli ditambah keuntungan. Tapi kalau kita mengalami kerugian, maka untuk mencari atau menghitung harga penjualan, harga pembelian kita kurangi dengan kerugiannya berapa. Nah, sebaliknya nih, kalau kita mau menghitung harga pembelian, ya berarti harga penjualan kita tambahkan dengan kerugian yang kita dapat atau yang kita peroleh. Kemudian untuk menghitung keuntungan dan kerugian. Ya. Jika harga penjualan lebih tinggi dari harga pembelian, maka akan diperoleh keuntungan. Nah, cara memperoleh keuntungan tinggal kita kurangin aja nih. Ya. Untung itu berarti harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian. Jadi untuk mencari keuntungan.
Nah, sebaliknya deh, kalau harga pembeliannya itu lebih tinggi daripada harga penjualan, maka yang akan kita peroleh adalah kerugian. Nah, cara mencari kerugian besar, kerugiannya berapa? Tinggal kita kurangin aja harga pembeliannya berapa, kita kurangi dengan harga penjualan. Kemudian menghitung persentase untung dan rugi. Jadi menghitung persentase untung dan rugi. Persen untung atau persen rugi itu artinya besarnya untung atau rugi yang dinyatakan dalam bentuk persen. Jadi persentase untung atau rugi itu adalah bentuk untung atau rugi yang dalam bentuk persentase atau dalam bentuk persen. Jadi besarnya untung atau rugi yang dinyatakan dalam bentuk persen. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, untuk mencari persentase untung, berarti nanti kita bandingkan aja keuntungannya yang diperoleh berapa, kita bandingkan dengan harga pembelian. Baru nanti dikalikan dengan 100%. Namanya kita mencari persentase berarti dikalikan dengan 100%. Nah, kalau mencari kerugian, persen kerugian atau persen rugi, ya berarti rugi, ya ruginya berapa kita bagi dengan harga pembelian. Jadi kita selalu bandingkan dengan harga pembeliannya, dikalikan dengan 100%. Ya. Kemudian untuk menghitung harga jual atau harga beli kalau persentase untung atau rugi diketahui. Nah, untuk menghitung harga jual atau harga beli, jika kita yang diketahui itu persentase untung atau ruginya, maka kalau kita ketahui itu adalah persen untung, berarti untuk mencari harga jual, harga pembelian ditambah dengan persen untung dikalikan dengan harga pembelian. Ya, ini kalau kita mendapatkan keuntungan. Nah, bagaimana kalau yang diketahui itu persentase kerugiannya? Maka untuk mencari harga jual, ya berarti harga pembelian, kita kurangi dengan persen rugi, ya berapa persen kerugiannya dikalikan dengan harga pembelian. Ini untuk mencari harga jual. Nah, untuk lebih jelasnya, agar kita lebih paham dengan soal materinya, kita berikan contoh soalnya ya. Yang pertama, koperasi sekolah membeli 2 kardus buku tulis dengan harga 250 per kardus. 250.000 per kardus. Setiap kardus itu berisi 100 buah buku. Kemudian setiap buku tulis dijual kepada siswa dengan harga 1.400 per buah ya, 1.400 per buah. Yang ditanyakan untuk yang A itu harga belinya berapa. Kemudian yang B harga jualnya berapa. Kemudian yang C untung atau rugi. Jadi kalau dijual 1.400 per buah itu akan mendapatkan untung atau rugi. Kemudian yang D yang ditanyakan adalah persentase untung atau rugi. Yang pertama dulu kita tuliskan dulu yang diketahuinya apa. Yang pertama yang diketahui itu adalah harga beli satu kardus buku tulis, yaitu 250.000. Kemudian yang diketahui yang lain itu adalah satu kardus itu terdapat 100 buah buku tulis. Jadi dalam satu kardus itu ada 100 buah buku. Ya. Kemudian harga jual untuk satu buku ya, itu adalah 1.400. Ini harga jual untuk satu buku. Hati-hati ya. Kemudian karena yang ditanyakan untuk yang A itu adalah harga beli, jadi untuk mencari harga beli jumlah kardus ya, jumlah kardus, karena kan tadi beli kardusnya kan ada 2 ya. Jumlah kardus dikali dengan harga beli untuk satu kardus buah buku tulis. Jumlah kardusnya kan tadi ada 2 ya. Nah, sedangkan harga satu kardus itu adalah 250.000. Nah, tinggal kita kalikan aja nih. 2 ya, 2 kita kalikan dengan 250.000. Hasilnya adalah 500.000 rupiah.
Ini adalah untuk harga beli. Nah, sekarang yang B. Yang B yang ditanyakan adalah harga jual. Harga jualnya berapa? Nah, jumlah kardus ya, untuk mencari harga jual itu jumlah kardusnya ada berapa dikalikan dengan satu kardus itu ada berapa buku tulis. Karena yang di sini yang diketahui adalah harga jual satu buku tulis ya. Nah, kita cari nih ada berapa banyak nih dalam satu kardus tuh buku tulisnya. Kemudian kita kalikan dengan harga jual satu buku. Nah, jumlah kardusnya kan ada dua ya, ada dua. Satu kardusnya berisi 100, berarti 2 dikali 100. Kemudian kita kalikan dengan harga jual satu buku, yaitu 1.400. Nanti ketemunya adalah Rp280.000. Nah, ini adalah harga jualnya ya. Kemudian yang C itu yang ditanyakan tadi adalah untung atau rugi ya. Nah, karena harga jualnya itu lebih rendah dari harga beli, atau dengan kata lain harga belinya itu lebih besar dibandingkan dengan harga beli, maka nanti akan mengalami kerugian. Nah, kerugiannya berapa? Kerugiannya tinggal dicari aja deh. Harga beli kita kurangi dengan harga jualnya. Harga belinya kan tadi 500.000. Sedangkan harga jualnya ternyata hanya didapatkan 280.000. 500 dikurang 280 sama dengan 220.000. Ini untuk yang C ya. Sekarang yang B, harusnya yang D nih ya. Yang D, kalau mencari persen keuntungan atau karena di sini rugi, berarti untuk mencari persen rugi bagaimana? Nah, kita tinggal masukkan ke persamaan yang tadi ya. Untuk mencari persen rugi, berarti rugi kita bagi dengan harga pembelian. Kalikan 100%. Ruginya tadi yang ini ya, ruginya 220.000 ya, 220.000. Kemudian harga pembeliannya tadi 500 ya. Ini harga pembelian 500. Nanti dikalikan 100%. Nah, ini yang 04 yang atas kita coret. Nah, 0 yang bawah juga kita coret ya, sama ya. 0 yang kita coret harus sama jumlahnya. Di sini 4, berarti 0 yang dicoret 4. Nah, kemudian di sini ada 50 ya, letaknya di bawah. Kemudian di sini ada 100, letaknya di atas. Nah, kita bisa bagi nih, 100 kita bagi dengan 50. Hasilnya adalah 2. Nah, sisanya apa? Sisanya adalah 22 dikali 2%. Hasilnya adalah 44%. Sekarang ya, contoh yang kedua. Seorang pedagang membeli ikan cupang seharga 50.000 per ekor. Jika pedagang tersebut ingin mendapatkan untung 20%, berapa harga ikan cupang tersebut harus dijual? Nah, seperti biasa, kalian tuliskan dulu ya yang diketahuinya apa. Yang pertama adalah harga beli 1 ekor cupang. Harga beli 1 ekor cupang itu adalah 50.000 per ekornya. Kemudian yang diketahui yang lain itu adalah persen untung. Jadi karena pedagangnya ingin mendapatkan keuntungan 20%, berarti untungnya itu dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, harga jualnya berapa agar mendapatkan keuntungan 20%? Kita tinggal masukkan aja ke persamaan yang sudah saya tuliskan di awal, yaitu harga pembelian ditambah dengan persen untung dikali harga pembelian. Kemudian harga pembeliannya adalah 50.000, kita tambahkan dengan persen untungnya yang diinginkan kan 20%. 20% dikali 50.000. Nah, 20% bisa saya tuliskan menjadi 20/100 kali 50. Nolnya dicoret 2 ya. Nanti berarti 50.000. Nah, ini tinggal 20 dikali dengan 500. Hasilnya adalah 10.000. 10.000 ditambah dengan 50.000 ya, hasilnya adalah 60.000 rupiah. Demikian penjelasan saya untuk materi aritmetika sosial dalam perdagangan ya, yang biasa digunakan dalam perdagangan, yaitu harga jual, harga beli, untung, rugi, dan persentase untung rugi. Semoga kalian paham. Jika masih ada yang belum paham, silahkan kalian tanya.
di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.